saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 perancangan website kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari kelompok kami. Di sini tema dari proyek kami adalah sistem informasi penjualan bibit dan backlog jamur berbasis website MJ Mushroom. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dandi Wirditya Putra, NIM 1924 10 10 10 82. Nama saya Arif Rahman Afandi, NIM 1924 10 10 87. Pertama, sini saya Dandi, NIM 1082 akan membahas tentang latar belakangnya. Sini, internet membuat kegiatan perdagangan mengalami perkembangan yang awalnya penjualan dilakukan secara langsung. Sekarang bisa dilakukan secara online menggunakan media website e-commerce. Penggunaan website e-commerce ini membuat pelanggan yang ingin membeli barang hanya tinggal memesan pada website e-commerce tanpa perlu datang secara langsung ke tempat penjualannya. Tentunya hal ini memudahkan penjual untuk menjual produknya sekaligus mempromosikannya ke semua pelanggan. Selanjutnya saya Arif, NIM 1087 akan menjelaskan tentang permasalahan EMJ Mushroom merupakan supplier bibit F0, F1, F2, dan media backlog jamur tiram di daerah Cisarua, Bandung. Permasalahan yang ada yaitu EMJ Mushroom masih menggunakan cara manual dalam proses bisnisnya, sehingga kegiatan jual beli hanya berada di sekitar daerah Cisarua saja. Dan juga EMJ Mushroom masih menggunakan media sosial dalam pemasarannya, sehingga membuat pemasarannya menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, solusi yang kami berikan yaitu, oleh karena itu kami mengusulkan adanya pembuatan website penjualan bibit dan backlog jamur agar dapat memenuhi kebutuhan dan bisa memudahkan EMJ Mushroom dalam menjalankan kegiatan bisnis seperti penjualan, pembelian, promosi barang baru, pembayaran, dan transaksi jarak jauh, sehingga bisa memperluas wilayah pemasarannya. Selanjutnya saya Dandi akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada website kami ini. Pertama di sini ada fitur beranda. Fitur beranda itu merupakan tampilan awal dari website ketika pengguna itu membuka website MJ Mushroom. Di berandanya itu di atasnya itu ada navigasi bar. Nah, lalu selanjutnya itu ada fitur daftar akun. Di sini fitur daftar akun itu untuk pendaftaran akun dari website MJ Mushroom itu sendiri. Lalu di sini selanjutnya ada fitur masuk atau login. Fitur masuk ini itu digunakan untuk masuk atau login ke dalam website ketika pengguna itu sudah memiliki akun. Selanjutnya itu fitur tentang kami. Di sini itu fitur tentang kami itu menampilkan pengenalan dari website MJ Mushroom beserta tujuan dari dibuatnya website MJ Mushroom ini. Selanjutnya itu ada fitur produk yang dimana menampilkan produk yang telah dihasilkan oleh MJ Mushroom beserta dengan gambarnya. Selanjutnya, saya Arif akan menjelaskan tentang fitur pembelian. Fitur pembelian itu adalah fitur lanjutan dari produk ketika pengguna mengklik tombol lihat selengkapnya. Fitur ini akan menampilkan semua produk yang dijual oleh EMJ Mushroom. Pengguna dapat menambahkan produk yang ingin dibeli dengan mengklik tombol tambah. Lalu, selanjutnya fitur pembayaran. Fitur lanjutan ketika pengguna mengklik tombol keranjang. Fitur ini akan menampilkan semua produk yang telah ditambahkan oleh pengguna. Nantinya, pelanggan harus menginputkan alamat pengirimannya, sehingga akan muncul rincian pembayaran. Selanjutnya yaitu fitur keunggulan produk. Fitur ini menampilkan keunggulan dari produk EMJ Mushroom yang membedakan dari produk pesaing lainnya. Selanjutnya, fitur kontak. Fitur ini menampilkan kontak dari EMJ Mushroom yang dapat dihubungi oleh pengguna ketika memiliki kendala maupun pertanyaan. Selanjutnya, saya Dandi akan menjelaskan cara user untuk menggunakan fitur dalam website yang kami buat. Di sini, dalam menggunakan fitur yang ada dalam website, dapat dengan mudah memilih setiap tampilan yang diinginkannya. Pada bagian navigasi, terdapat pilihan fitur-fitur yaitu beranda, tentang kami, produk, kontak, dan masuk. Website kami merupakan one page style, mana website pengguna tinggal meng-scroll ke bawah, melihat semua fitur, dan mengklik fitur
yang ada pada navigasi, sehingga nantinya pengguna akan diarahkan ke fitur yang dipilih. Selanjutnya saya Arif. Pada bagian beranda, pengguna bisa mendaftar atau membuat akun. Pada fitur produk akan ditampilkan produk yang telah dihasilkan oleh IMG Mushroom. Saat user mengklik lihat selengkapnya, maka akan ditampilkan fitur pembelian yang bisa digunakan oleh user untuk membeli produk. Pada saat user mengklik tombol keranjang, maka akan ditampilkan fitur pembayarannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur website ya, secara langsung. Di sini itu pertama ada navigasi bar yang di atas. Nah, ini kami itu menggunakan tag nav agar pengguna itu dapat dengan mudah memilih fitur yang diinginkan. Dan pada bagian CSS-nya kami itu menggunakan display flags, yang dimana di sini logo dan tulisan MJ Mushroom ini dikelompokkan menggunakan display flags di kiri dan yang navigasi di kanan. Selanjutnya di sini ada fitur masuk. Nah, di sini fitur masuk menggunakan JavaScript, yang dimana ketika kita mengklik masuk, dia akan menampilkan fitur masuk. Nah, di sini masuk ini itu menggunakan display flags juga untuk membuat supaya form ini lebih rapi ke bawah. Dan di sini itu ditambah kelas modal, yang dimana saat awal kodenya itu dia itu displaynya itu non. Lalu saat diklik menggunakan JavaScript itu diubah menjadi display block agar fitur masuknya ini muncul. Selanjutnya ada beranda di sini. Di sini beranda kami itu menggunakan display flags juga untuk supaya penataan dari teksnya itu lebih bagus. Di sini teksnya ini menggunakan display flags di bagian kiri, lalu di sini juga digabungkan menggunakan display flags direction row. Dan ini kami sisipkan video yang dapat di-play, yang dimana video ini itu suaranya di mute dan di loop secara terus-menerus. Selanjutnya itu ada fitur daftar. Fitur daftar ini bisa diakses melalui beranda dengan mengklik tombol gabung sekarang. Di fitur daftar ini itu menggunakan tag form supaya bisa diisi oleh pengguna. Dan fitur daftar ini juga menggunakan display flags agar formnya itu lebih rapi ke bawah. Dan juga di sini kami menggunakan link, yang dimana di sini ada kui masuk itu jika pengguna sudah memiliki akun, dia bisa klik kiri lagi untuk kembali ke beranda. Lalu selanjutnya ada fitur tentang kami. Fitur tentang kami itu sama seperti beranda, di sini menggunakan display flags, yang dimana di kanan ini menggunakan flags kolom agar tulisannya ke bawah, lalu digabungkan dengan gambar di samping ini menggunakan display flags yang flags row. Selanjutnya saya Arif akan melanjutkan. Yang selanjutnya ini adalah produksi. Di sini kami itu menggunakan display flags, yang mana kegunaannya itu untuk mengatur penataan produknya. Kami juga berikan tombol lihat selengkapnya. Nah, jika tombol tersebut itu diklik, maka akan menampilkan dari semua data-data produk. Nah, tombol itu menggunakan href untuk bisa pindah ke halaman pembelian. Nah, yang ada di sini itu adalah halaman pembelian ya. Terus kami itu menggunakan display flags untuk mengatur semua bagian tampilannya. Lalu pada bagian gambar itu kami pisah produk dan informasinya dijadikan memanjang ke samping. 2 baris menggunakan flex direction secara row. Lalu kami berikan tombol keranjang di situ untuk memindahkan halaman pembelian ke halaman pembayaran. Juga menggunakan href. Selanjutnya
Jika kita klik, maka akan berpindah ke halaman pembayaran. Pada halaman pembayaran ini, kami menggunakan display flex untuk merapikan tampilan halaman. Di dalam pembayaran ini berisi 3 kotak. Yang isinya itu pertama keranjang belanja, yang kedua alamat pengiriman, dan yang ketiganya adalah rincian pembayarannya. Setiap kotak ini kami pisah menggunakan flex direction row. Tetapi untuk kotak alamat ini menggunakan form agar pengguna dapat menginputkan. Nah, pada pilihan provinsi kami gunakan option supaya memberikan banyak pilihan kepada pengguna. Selanjutnya pada keunggulan produk. Nah, pada keunggulan produk ini untuk tampilan keunggulannya menggunakan display flex, yaitu diatur flex direction-nya secara kolom. Lalu kami bagi untuk gambar dan penjelasan bersebelahan dan saling bergantian posisinya menggunakan display flex dan flex direction kolom. Untuk selanjutnya yaitu kontak. Tampilan kontak ini kami desain supaya gambar berada di atas tengah memanjang dan informasi kontaknya berada di bawah menggunakan display flex dan alignment. Lalu pada footer ditaruh di bagian bawah menggunakan display flex, justify content center dan align item center supaya berada tepat di tengah. Selanjutnya saya Dandi akan menjelaskan tentang responsif dari web yang telah kami buat. Di sini kami telah menambahkan fungsi agar web kami itu responsif saat dibuka 550 pixel. Nah, seperti ini. Di sini yang tadi awalnya navigasi bar itu berada di samping, sini kami ubah menjadi di bawah. Di sini masih bisa dipencet. Seperti begini, dan di sini kita juga masih bisa mengklik untuk masuk. Lalu pada fitur pembelian dan pembayaran kami juga telah mengubahnya agar responsif ke bawah. Ini fitur pembayarannya. Selanjutnya, saya Arif akan menjawab tentang pertanyaan mengenai pendapat pribadi tentang teknologi web. Ya, menurut saya, teknologi web yang ada saat ini telah mempengaruhi semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Terutama pada masa pandemi saat ini, semua kegiatan itu dilakukan secara daring atau online. Seperti halnya pada bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar itu telah berubah 180 derajat. Dari yang awalnya dilakukan secara offline atau tatap muka antar murid dengan guru, itu sekarang dilakukan secara online atau daring. Hal itu tentunya merupakan keuntungan dari pengaruh teknologi web. Lalu selanjutnya, pertanyaannya seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah ditemukan sampai saat ini. Untuk itu, teknologi web di masa depan tentunya akan berkembang lebih baik lagi dibandingkan dengan teknologi web saat ini, di mana web masa depan akan menyajikan tampilan interface yang lebih baik lagi, ditambah dengan seperti teknologi AI atau teknologi AI dalam melakukan tampilan maupun konten sesuai dari keinginan penggunanya. Ditambah lagi dengan adanya virtual reality dan juga augmented reality dalam menyajikan isi dari kontennya. Jadi tidak hanya sebatas gambar atau video, tetapi juga membuat pengguna merasakan sendiri sensasi dari penyajian kontennya seperti apa, mungkin dari secara 3D atau bagaimana. Lalu pertanyaan terakhir,
dan kegiatan wirausaha, apa yang akan dilakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau teknologi web. Nah, kegiatan wirausaha atau bisnis yang akan saya lakukan menggunakan teknologi web mungkin adalah saya akan membuat website mengenai bisnis jamur yang kelompok kami kerjakan saat ini. Tentunya saya masih harus belajar lebih banyak lagi untuk menyempurnakannya sampai di mana website yang dibuat bisa digunakan untuk semua orang. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya Dandi akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pendapat pribadi tentang teknologi web. Kalau menurut saya, teknologi web itu dapat mempermudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara online. Seperti pada zaman sekarang, itu hampir setiap orang itu selalu membawa alat komunikasi seperti handphone itu setiap saat, yang dimana handphone tersebut itu bisa mengakses internet. Nah, biasanya itu kalau misalnya seseorang itu menginginkan sesuatu, mereka tinggal mencarinya di internet, di Google, lalu hasilnya itu akan keluar. Nah, hal tersebut itu merupakan fungsi utama dari web itu sendiri menurut saya, yang dimana web itu bisa menyimpan informasi tentang apa saja dan bahkan bisa dibuat untuk mempermudah usaha seperti untuk jual beli online seperti website kami ini, ataupun jika seseorang itu hanya ingin sekedar mencari informasi mengenai harga atau apapun itu tentang suatu barang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya, seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini. Untuk potensi teknologi website di masa depan, itu kalau menurut saya tentunya pasti dapat dikembangkan lagi, karena seperti pada saat ini saja, teknologi website itu sudah berkembang pesat dari yang dulu, karena di mana sekarang itu kita dalam membuat web itu bisa udah lebih mudah, dan juga dalam membuat website bisa lebih interaktif, dan juga banyak cara untuk membuat web, tidak seperti dulu. Untuk masa depan sendiri, kalau menurut saya itu bisa berkembang dari segi pembuatan website-nya kalau menurut saya, yang dimana mungkin dalam cara pembuatan website itu bisa lebih simple, yang dimana jika ada orang yang ingin membuat website itu bisa mudah. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi web. Kalau untuk wirausaha ini, mungkin saya ingin menerapkan teknologi website ini untuk membuat suatu website menjualan tanaman ya. Karena ibu saya sendiri itu suka dengan berbagai tanaman. Dan ibu saya itu terkadang suka bertanya kepada saya tentang info dari tanaman dan harganya apa, jenisnya apa. Nah, dan ibu saya itu tidak terlalu paham tentang teknologi. Jadi saya ingin membuat suatu website yang dimana itu terdapat penjualan dari tanaman, ada info jenis-jenisnya dan apa saja, berapa harganya. Dan website-nya itu ya mudah dimengerti lah untuk para pecinta tanaman supaya lebih bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.